Agama ternyata bukan yang kita lakukan sholat 5 waktu, haji setiap tahun, umroh 3 bulan sekali, bayar zakat tontonan beras, puasa Ramadan sampai perutnya ngelinting. Maksudnya ngelinting luwe banget. Juga bukan sholat malam sampai batu nonong. Batu gosong. Mergo digerus-gerus ini neng sajadah. Ternyata jawabannya ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang baik. Islam, agama kita tidak hanya sekedar mengajarkan dan menganjurkan berakhlak yang baik, lebih dari itu. Islam mengajarkan kepada kita semua untuk berakhlakul karimah. Bener, top Marco top. Tepuk tangan untuk Stupa. Berakhlak yang mulia. Ini hikmah Maulidin Nabi. Kita kalau memperingati kelahiran baginda Nabi harus mencontoh apapun, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri pribadi Kanjeng Nabi contoh-contoh yang baik. 2 hal Rasulullah menyampaikan, iman itu ada 60 cabang lebih. Tolong ini dicatat. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Wal haya'u syu'batum minal iman. Dan mempunyai rasa malu itu termasuk bagian dari cabang-cabangnya iman. Bahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih menyampaikan al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Mengapa Pak Zani menyampaikan ini? Kanjeng Nabi itu pribadi, mempunyai kepribadian yang pemalu, mempunyai rasa malu. Kalau kita gatuk nih dengan keadaan zaman sekarang, khusus untuk saudara-saudaraku, anak-anakku siswa putri, hai, media sosial sekarang luar biasa. Medsos ternyata tidak hanya memberi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus informasi, tetapi juga menjadi satu wadah sarana untuk kita semua berada di ambang neraka. Naudzubillahi min dzalik. 1400 tahun yang lalu baginda Nabi memperjuangkan harkat martabat perempuan. Calanang ya rungokno. Kowe besok bakal ya duwe gandengan wong wadon. Nggih napa nggih? Ya bojomu besok lak wedok. Mosok arep bojo sing hae ngoten nika. Naudzubillahi min dzalik. Tulang lunak. Ayo perhatikan ini. Saat ini syariat yang disampaikan dan diperjuangkan oleh baginda Nabi menjadi semakin terkikis. 1400 tahun yang lalu syariat tentang aurat wanita. Apa saja aurat wanita? Wajhi, otomatis wajah itu berikut yang bukan aurat wanita. Bighoiri aurati wajhi wa EPI nek ngarani bener. Telapak tangan apa punggung tangan Cahayu? Cahayu telapak tangan. Apa yang terjadi saat ini? Vulgar dipertontonkan di media sosial, rambut diore,
dhuwur rapet ngisor blong-blongan. Nah, sing guyu iki berarti tahu ngerti berarti. Ora sambuka-bukai ngono kuwi le, ya. Urung wayahe. Insyaallah Pak Yai ngoten nggih. Betapa baginda Nabi memperjuangkan syariat tentang menutup aurat itu pol-polan. Sekarang kita lihat perkembangan zaman. Rasa malu sudah semakin terkikis. Di tataran elit politik, pejabat tingkat atas sudah hilang rasa malu. Sopo sing muni mau sudah tidak punya kemaluan tadi. Tidak punya rasa malu. Tontonan nih. Apakah mereka tidak berpendidikan? Berpendidikan tinggi. Apakah mereka tidak sholat? Sholat 5 waktu, bahkan ditambah sunnah-sunnahnya. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Al-haya'u minal iman. Diriwayatkan hilangnya iman diawali oleh hilangnya rasa malu. Ketika Allah ingin membinasakan suatu kaum, lebih mufrad lagi, lebih tunggal lagi, Allah akan membinasakan seorang manusia. Yang paling awal dilakukan Allah adalah membinasakan rasa malunya. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, hilang harga dirinya, binasalah hidupnya. Buat apa hidup tidak punya harga diri? Buat apa hidup tidak punya rasa malu? Pertama, tentang rasa malu. Yang kedua, baginda Nabi memberi contoh kepada kita semua. Ayo akhlak. Tadi disampaikan ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang baik. Kita pemeluk agama Islam diharuskan untuk berakhlak yang mulia, tidak hanya sekedar baik. Saat ini kita memperingati Maulidin Nabi. Untuk apa anak-anakku? Untuk mendapatkan kasih sayang dari baginda Nabi. Setelah kita menunjukkan kasih sayang kepadanya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, Ayul halqi ajabu ilaikum imanan. Duduk yang baik, duduk yang baik. Nanti kalau capek tak pijeti, wis. Senden ora popo, tapi aja senden koncone. Ayul halqi ajabu ilaikum imanan. Siapakah makhluk yang imannya paling ajabu? Ajabu itu nek bahasane cah ngunut, ndi ngunut mau. Nah, cah ngunut, ngunut kabeh kae bae. Ajabu itu ajaib, menakjubkan. Siapakah makhluk yang imannya paling menakjubkan? Semua sahabat terdiam. Semuanya terdiam. Hei, menang. Sahabat terdiam semua. Karena mendapatkan pertanyaan dari baginda Nabi, Ayul halqi ajabu ilaikum imanan. Siapakah yang imannya paling menakjubkan? Karena 2 kali pertanyaan, maka sahabat yang ada di ring luar, termasuk yang ada di Serambi itu, berusaha untuk menjawab, al-malaikah ya Rasulullah. Makhluk yang imannya paling menakjubkan adalah para malaikat. Kanjeng Nabi tangannya memberi isyarat, la wa ma lahum la yu'minun wa hum inda rabbihim azza wa jalla. Bagaimana mungkin iman para malaikat dipertanyakan, sedangkan mereka
nginda rabbihim, sangat dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya Allah Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang paling setia, paling taat. Kesetiaannya tidak ada duanya, imannya tidak perlu diragukan. Jawaban pertama salah. Lalu sahabat yang ada di ring tengah, nah termasuk mas-mas sing gojekan kae, ayo sing jewer-jeweran kae, ayo. Akhirnya menjawab, fan nabiyun ya Rasulullah, maka yang imannya paling menakjubkan adalah para nabi ya Rasulullah. Rasulullah memberi isyarat, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mungkin para nabi kalian ragukan keimanannya, sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan untuk disampaikan pada umatnya. Mereka adalah insan-insan pilihan. Di antara mereka ada yang mendapatkan mukjizat. Iman mereka tidak perlu dipertanyakan. Akhirnya para sahabat diam lagi. Hei, meneng hei. Hei. Mbak isi neng kono, meneng Mbak, ruwono Mbak. Nah, karo si benani kerudung ae. Wis cantik, wis cantik. Akhirnya sahabat yang ada di ring depan, termasuk ini mas-mas sing tawadhu, khudu, senajan ngantuk, gak apa-apa. Mabri saja ronda to Mas. Pos kamling kok piye? Mboten to nggih. Kok ketoke ngantuk ae. Akhirnya mereka berusaha menjawab, fanahnu ya Rasulullah, maka kami inilah, para sahabatmu inilah yang imannya paling menakjubkan itu ya Rasulullah. Sekali lagi Kanjeng Nabi memberi isyarat, kaifalakum la tu'minun wa ana baina udhurikum. Bagaimana mungkin iman kalian para sahabatku diragukan, sedangkan wa ana ingsun Muhammad baina udhurikum, berada di tengah-tengah kalian. Kalian adalah para sahabatku, satu zaman denganku. Apapun yang aku lakukan, kalian melaksanakan. Dan apapun yang aku perintahkan, kalian melakukan. Iman kalian tidak perlu dipertanyakan. Terus umek, nah umek oleh umek saiki. Umek sahabat. Sopo deno? Imane sing ajaib iki sapa? Siapakah yang imannya paling menakjubkan? Akhirnya semua kompak bertanya, faman ya Rasulullah, faman ya Rasulullah. Lalu siapa? Maka siapakah yang imannya paling menakjubkan itu? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, yang imannya paling ajaib, paling menakjubkan adalah laqaumun yakununa min ba'dikum. Satu kaum, satu umat setelah kalian semua. Mereka terpaut ratusan bahkan ribuan tahun dengan kita. Mereka tidak pernah bertemu denganku, kunyuk Kanjeng Nabi. Mereka belum pernah mendengar suaraku secara langsung. Mereka hanya bertemu dengan suhufa, lembar-lembar mushafku. Ayo dengarkan dulu. Ternyata
yang ajaib imannya, yang menakjubkan imannya adalah orang-orang setelah zaman para sahabat, ratusan tahun, ribuan tahun jaraknya dengan baginda Nabi, belum pernah bertemu dengan baginda Nabi, tetapi kata Nabi, mereka melaksanakan sunnah-sunnahku, beriman atas kerasulanku, mereka menyayangiku, mereka menyanjungku. Termasuk niki wau, Maulaya sholli wa sallim daiman. Stop. Termasuk sanjungan untuk Kanjeng Nabi. Mereka bersolawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Insya Allah dengan kita Maulidin Nabi hari ini, termasuk upaya kita, ikhtiar kita dalam menunjukkan kasih sayang kita kepada baginda Nabi, kita selalu bersolawat kepadanya, kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Insya Allah dengan Maulidin Nabi hari ini menjadikan satu wasilah Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita melalui syafaat Kanjeng Nabi.